Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari kita sampai di kitab Ayub pasal 39. Sebelum tahun baru Imlek kita bisa menyelesaikan kitab Ayub. Kita masuk di 4 pasal yang paling semarak. Pasal 38 Allah mulai muncul. Yang awalnya dari itu pembicaraan tentang sahabat-sahabatnya, kemudian Elihu datang, tetapi pembicaraan mereka berbeda, temanya tetapi sebenarnya hampir sama. Yang utama, kamu begitu menderita, pasti ada alasan yang seperti dikatakan ketiga sahabatnya. Tetap menurut jalan ini untuk mengutarakan yang jahat akan dijahap yang jahat, yang baik akan mendapatkan balasan yang baik, tetapi tidak mengatakan di mana kesalahan Ayub atau kesombongannya yang dikatakan kamu begitu menderita sebab kamu begitu fasik. Dan mengapa begitu menderita bagi Ayub, aku tidak mengerti. Ya Tuhan, aku mencari Engkau untuk membela perkaraku. Mengapa aku jadi begini? Kamu bisa melihat pembicaraan mereka. Kebanyakan mereka sangat percaya akan hukum karma. Maka Ayub baru membela perkara di hadapan Allah, di mana salahku. Aku menderita begitu banyak, tujuannya untuk apa? Mengapa dia bertanya? Dan merasa dia begitu saleh, seharusnya tidak menghadapi perkara demikian. Dan apa yang dibicarakan bagi mereka itu kebanyakan hampir sama, dan selesai mereka berkata, siapa tidak bisa menyalahkan siapapun, mengalahkan siapapun. Dan di sini Tuhan datang melihat Ayub, ingin mencari Tuhan. Tuhan tidak berkata bahwa di surga ada peperangan rohani. Ayub, engkau berkata demikian, sangat baik, dan Allah tidak memberikan jawaban demikian. Dan di sini memberi satu petunjuk bagi kita dalam menghadapi penderitaan. Kita tidak perlu bertanya mengapa. Ada kalanya tidak bisa dijelaskan. Tidak tahu mengapa waktu naik pesawat mendadak jatuh, dan tidak tahu mengapa ada waktu di situ terjadi bencana gempa bumi, mati banyak orang, banyak hal yang tidak kita mengerti. Dan bagaimanapun kamu bertanya tidak tahu, ada kalanya mungkin sampai di surga baru tahu apa yang terjadi. Jadi kita perhatikan, Allah belum tentu memberikan alasan, dan juga tidak menyuruh kita untuk seluruhnya mengetahui. Jadi Ayub dari awal sampai akhirnya tidak tahu apa yang terjadi. Seperti ada satu kecelakaan yang tiba-tiba terjadi. Jadi
Allah datang bukan memberitahukan dia apa yang terjadi. Allah di situ bertanya serentetan pertanyaan, dan sebelumnya yang dikatakan Allah itu yaitu tentang ciptaan alam semesta. Aku meletakkan dasar bumi, di manakah kamu? Aku mengukur batas laut, kamu di mana? Termasuk hujan turun salju. Dan juga di depan dia menyediakan makanan untuk gagak dan singa. Di sini ini spesial disebut gagak, burung gagak dengan singa. Di sini Allah menggunakan dua binatang ini. Di sini dikatakan ada burung Raja Wali dan juga burung gagak, dan di situ menyediakan makanan. Artinya Allah menyediakan seluruh makhluk hidup keperluan untuk makanan bagi mereka. Dan sampai di pasal 30 pun juga sama. Dengan tema di hadapan Allah, mengaku keterbatasan pengetahuan, mengaku keterbatasan ketidaktahuan kita. Allah di sini mulai membawa Ayub untuk memikirkan sesuatu. Di sini dikatakan kambing gunung dan rusa. Di sini juga melambangkan, mewakili segala binatang. Allah berkuasa atas perkembangan kehidupan dan berkembang biak. Di sini dikatakan, apakah engkau mengetahui bahwa kambing gunung beranak kapan dan mengamati rusa waktu sakit beranak? Dia harus di situ mengandung, kemudian melahirkan. Sakit itu akan datang sampai pada generasi berikutnya bertumbuh, tidak tahu sampai di mana. Dan binatang ini Allah yang memelihara mereka. Termasuk awal dari kehidupan dalam mengandung, semuanya itu juga semua di dalam Tuhan dan diatur oleh Tuhan. Binatang, ayat ketiga. Mereka membungkukkan diri, mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Bagi teks Indonesia kita di sini mundur 3 ayat. Di sini Allah memberikan generasi berikutnya melahirkan, mereka pun akan mengalami sakitnya waktu melahirkan, dan pertumbuhan hidup harus mengalami yang sakit. Tidak ada orang yang tidak jatuh, sudah terus bisa berjalan. Kita merangkak, kita berjalan, kita berlari, kita pun mengalami akan jatuh.
Kita mengalami banyak perkara harus memberikan pengorbanan, dan setelah mengalami semuanya ini, maka manusia akan dewasa. Jadi penderitaan belum tentu tidak baik, dan juga yang sakit itu belum tentu tidak baik. Allah mengatur semuanya. Jadi binatang pun akan mengalami akan sakitnya waktu melahirkan. Demikian juga hidup manusia. Manusia punya persiapan yang baik. Kemudian 5 ayat 15 ayat di perjanjian di Alkitab lain dari ayat 18 sampai dengan 18. Di sini Allah memilih binatang yang spesial untuk dipakai oleh manusia. Manusia lihat binatang, apakah dia bisa dipakai? Bisakah dipakai untuk manusia, atau dapatkah dia untuk menjadikan makanan? Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Seperti kita akan makan daging pagi, makan daging sapi, ikan atau ayam. Bagi kita, pikiran kita terhadap binatang itu mudah, gampang. Kita memelihara ayam, ada telur untuk dimakan. Sapi, keledai, itu bisa dipakai untuk manusia. Seperti seorang guru, pepatah yang lucu. Guru dari mana datangnya? Dari mana ada? Dibilang ayam dari mana datang, katanya ada dari supermarket, ada yang anak berjawab, ada yang dari pembantu Filipin CC yang datang. Yang di sini ini sepengetahuan anak, dan juga di sini binatang ini juga dipersiapkan untuk manusia. Ada binatang yang liar tidak bisa kita tundukkan karena kita tidak karena kita tidak memelihara dia, jadi kita tidak bisa menjinakkan dia. Dan juga binatang ini bukan semaunya kita. Bukan kamu menambahkan binatang liar yang bisa kamu semuanya bisa dipakai. Kalau Allah tidak memberikan hak kepada manusia, manusia tidak dapat melakukan apapun, dan banyak hal bukan secara alami. Binatang akan melahirkan dan akan melahirkan keturunannya. Allah pun menghidupi mereka dan dipersiapkan untuk dipakai manusia. Itu keputusan dari Allah. Menurut perkiraanmu dia bagus untuk dipakai, tetapi kalau Allah tidak memberikan kepadamu untuk dipakai, kamu tidak bisa memakainya. Jadi harus kita mengerti Allah memilih binatang yang spesial untuk dipakai manusia, dan semua itu dalam kekuasaan Allah. Ayat 13 sampai dengan 15, 16 sampai 18 ya, di sini dikatakan burung unta, dan juga di sini sepertinya tidak ada hubungan, tetapi ada hubungan. Di sini dikatakan burung unta, di sini kalau di terjemahan di
Alkitab kita di ayat 21 ya. Apabila di sini dikatakan burung unta mentertawi dan kuda mentertawakan penunggangnya. Sebab kecepatan dari kuda itu sangat cepat. Allah memberikan juga tenaga hikmat juga kepada binatang. Binatang diciptakan oleh Allah. Allah tidak melenyapkan mereka. Tapi Allah memberi garis apakah binatang itu bisa dipakai oleh manusia, dan setiap binatang, hikmat dari mereka dan kekuatan mereka dipakai, semua itu diberikan dari Allah. Seperti Allah tidak memberikan hikmat kepada burung unta, maka burung unta akan meletakkan telurnya di bawah pasir, lewat hangatnya pasir, maka telur itu akan menetas. Tetapi ada kalanya tidak hati-hati akan diinjak telurnya sampai pecah. Hikmat ini tidak diberikan kepada burung unta. Jadi satu binatang, apakah dia punya hikmat atau akal, itu diberikan dari Allah. Tapi Allah memberikan dia dapat berlari dengan cepat, dan kekuatannya itu juga diberikan dari Allah. Demikian juga kuda, dia sangat kuat. Tetapi kuda ada hal yang berbeda di keberaniannya. Ayat 21 atau 24, ia menggaruk tanah lembah dengan gembira, dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Ayat 25 atau 25, kedahsyatannya ditertawakan, ia tidak pernah lucut hati, dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Kuda ini, binatang ini, selain dia berlari dengan cepat, tapi dalam perang semakin ramai dia semakin semangat. Tidak pernah kita pikirkan di zaman kuno dua pasukan kuda pada saat mengendari kuda, manusia duduk di atas kuda dan saling membunuh, dan kuda itu tidak takut. Kita bisa melihat di dalam film, kalau di depan ada sekumpulan pasukan, akan takut. Bukan hanya merangkak, padahal kalau kuda waktu berlari akan saling menubruk. Tetapi kedua pasukan saling menyerang, kudanya juga ikut serta. Dan di mana kedatangan keberanian bagi kuda ini, yaitu dari Allah. Dari setiap binatang, akal dari mereka, keberanian dari mereka itu diberikan dari Allah. Bukan berarti kita dalam satu kata, Allah kamu maha besar segalanya, kamu selesaikan semuanya. Dan kita berpikir lagi, semua itu diukur oleh Allah. Yang terakhir dikatakan burung elang. Ayat 26 atau 29 sampai dengan 37. Mengapa burung elang akan terbang menuju ke selatan? Sebab dalam perubahan cuaca mereka akan pergi di tempat yang agak hangat, dan mereka akan pergi di situ berpindah. Bagaimana dia tahu untuk terbang? Dan mengapa bisa tinggal di tempat yang bersarang di tempat yang tinggi? Siapa yang menyuruh dia untuk bersarang di tempat yang tinggi? Lagi pula dari tempat tinggi melihat ke bawah, dia dapat melihat dengan jelas. Dia dapat mengamati, itu semua adalah dalam Allah yang mengukur semuanya bagi mereka. Jadi dalam poin yang keempat itu Allah
mengukur arah untuk burung elang dan arah di mana dia tinggal, di mana sudah ditentukan oleh Tuhan. Manusia, semua ini sulit untuk dipikirkan bagi manusia. Dunia manusia itu sangat sederhana, egois. Seperti pagi-pagi sudah flat sapi, flat babi, flat ayam, sarapan pagi. Hanya segitu saja. Hubungan kita dengan binatang cuma segitu saja. Tetapi Allah berkata, tidak semudah itu. Dari generasi ke generasi binatang ini terus berkembang. Aku memberikan hikmat, memberikan akal, memberikan kekuatan, keberanian bagi mereka. Dan kapan akan di situ akan berkembang melahirkan, semuanya telah diatur. Allah bertanya kepada Ayub, apakah kamu tahu semua itu? Banyak hal Ayub kamu tidak mengerti, banyak perkara kamu tidak mengerti, dan manusia sangat tidak ada pengetahuan, dan pengertian manusia sangat terbatas. Manusia harus mencari jawaban, tetapi bagi manusia tidak perlu semuanya untuk dicari jawaban. Harus percaya Allah Maha Kuasa dan Allah itu baik. Penderitaan bukan berarti kamu melakukan hal yang salah. Seperti Yesus Kristus bertanya kepada Yesus waktu melihat orang buta, apakah orang ini berdosa? Tetapi dia sejak lahir sudah lahir. Apakah ayah dan ibunya yang berdosa? Tuh Allah berkata, bukan semuanya itu. Tetapi di dalam dirinya untuk menyatakan kemuliaan Allah, sehingga yang buta disembuhkan. Sama dengan padahal satu hal yang terjadi bagi seseorang, dia seumur hidup dia buta, tetapi dia mengalami kesembuhan. Yesus ada padanya. Tujuan Allah menciptakan manusia bukan karena dosanya atau kutuk keturunan. Jadi penderitaan bukan sama artinya kamu pasti punya masalah atau kamu berperkara. Alasannya itu tidak penting. Yang terpenting, kita dalam proses ini kita lebih lagi mengenal Allah. Dalam menghadapi semuanya ini, aku lebih mengenal lebih banyak lagi akan Allah. Allah punya rencana yang indah. Ibu saya minggu-minggu kemarin di opname harus membawa tabung oksigen. Puji Tuhan sekarang dia keluar dari rumah sakit, dan saya di situ berpikir, mengapa ada kejadian yang demikian? Pastor Jason berkata, tidak perlu tanya. Di sini kemudian menyuruh untuk mengamati cuaca. Di Taiwan waktu itu cuaca agak dingin, hampir 100 orang lansia yang meninggal. Saya berpikir waktu itu ibu saya di rumah sakit. Mungkin di cuaca suhu ruang dikendalikan dengan baik. Saya percaya itu rancangan Anda indah.
Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan, tetapi pandangan kita sangat penting. Di dalam proses ini, Allah ingin kita banyak merenungkan dan agar kita merendahkan diri dan juga memberikan kita mengalami mujizat, sebab kalau kamu apapun bisa kamu lakukan, kamu tidak perlu Tuhan, tidak perlu Allah. Kita seringkali ingin mengalami dengan Allah, tetapi ingin sekali dalam segala hal kita lancar. Kita sangat ingin seumur hidup dengan hidup berkelimpahan dan juga dalam kebebasan dalam harta dan juga sangat ingin mengalami Tuhan ilak. Tuhan penyedia. Bagaimana kamu bisa mengalami, sebab kamu pun sudah memiliki begitu banyak. Orang yang kaya kalau kamu sudah lahir di dalam keluarga yang kaya, seumur hidupmu kamu tidak pernah mengalami ini. Dalam banyak keadaan kita diletakkan Tuhan ada rancangannya yang indah. Di dalam banyak situasi dispesialkan mengalami Allah kespesialan anugerahnya. Jadi kita harus mohon Tuhan untuk menolong kita. Sesungguhnya manusia sangat terbatas. Manusia banyak yang tidak dimengerti. Manusia perlu merendahkan diri. Manusia harus percaya Allah yang berkuasa. Manusia harus percaya Allah akan menjaga kita, karena bumi pun Allah menjaga, demikian juga Dia akan memelihara kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Hidup di dalam Tuhan.
Saudara semua, mari kita saling berbagi. Kita renungkan, kita berbagi. Kita telah mengalami rencana Tuhan pada saat kita berjalan sudah di dunia ini. Kita saling berbagi atau kita menghitung anugerah Tuhan. Dalam satu hal kamu mengalami bagaimana Allah memberikan kamu mengalami akan kasih setianya dan saling bersyukur.
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih penyediaan Engkau bagi kami di luar daripada melebihi apa yang kami pikirkan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Aku pun punya anak yang punya kelainan, tapi itu aku selalu berdoa Tuhan Yesus Engkau untuk menyembuhkan dia. Dan juga Tuhan, di dalam kelakuan banyak sekali masalah dalam proses ini Tuhan. Engkau memberikan aku mengalami agar aku mengerti akan penderitaan dari keluarga lain, agar aku bisa dapat melihat bagaimana dalam penderitaan mereka dan membuatkan aku di dalam pengalaman ini untuk memberkati banyak orang. Tuhan Yesus, aku berterima kasih Tuhan. Aku di dalam Engkau, aku mengaku banyak hal yang tidak aku mengerti dan juga sangat mudah dalam aku sakit. Aku sangat tidak berdaya dan sedih, banyak hal yang tidak aku mengerti. Tapi Tuhan, aku tetap berterima kasih kepada Engkau di hadapan Engkau. Sungguh aku tahu aku perlu akan Engkau. Mari kita bersama di sini mengangkat tangan kita untuk tertuju pada Tuhan Yesus. Kita beritahukan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku perlu akan Engkau dan memuji Engkau. Tuhan, masa lalu kami tidak mengerti, dalam hal terjadi kami tidak mengerti, bahkan kami menggerutu dan bertanya. Tapi Tuhan, Engkau tak mengenal kami setiap orang. Pada saat kami mengalami dan menjalani semua ini, kami tahu ini adalah rencana kehendak yang indah darimu dan bimbinganmu. Saudara semua, pada kita sangat mengangkat tangan kita, hati kita tertuju pada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan kita, terima kasih Tuhan, Engkau sebagai juru selamat dalam hidupku dan berkuasa dalam hidupku. Tuhan, aku bersandar dengan Engkau untuk berjalan. Tuhan Yesus, Engkau lewat kenyataan atau lewat segala alam semesta ini, dan lewat Ayub di situ bertanya, apakah semua makhluk hidup untuk mendengar kepadamu? Tuhan, di dalam Engkau kami mengaku kami banyak hal yang tidak tahu, dan juga kami mengaku keterbatasan kami. Saudara semua, Tuhan ingin kita di hadapannya saat untuk menanti Dia di dalam hidupmu, seperti mengalami kamu seperti terkurung, tidak mendapatkan jawaban dalam pikiranmu. Kamu merasa tidak mendapatkan kebebasan, menanti Tuhan sudah gitu lama,
tetapi sepertinya tidak mendapatkan jawaban. Kembali hari ini itu berdoalah pada Tuhan hal yang tidak kamu mengerti, yang belum mendapatkan jawaban. Allah bisa mendengar kamu. Pada saat saya berdoa melihat satu gambar. Tuhan bukan hanya duduk di sampingmu mendengar pembicaraanmu, Tuhan seperti merangkul kamu di atas seperti seorang teman. Kamu bukan hanya seperti anak yang diciptakan tetapi Tuhan melihat kamu juga seperti sahabat. Banyak hal yang tidak dimengerti dari masa pertumbuhanmu sampai sekarang. Banyak hal perkara ada jawaban, ada yang tidak. Bahkan Allah berkata kepadamu, aku di sini, aku di sini, aku tidak meninggalkanmu. Banyak hal Tuhan, sahabat ini diam. Seharusnya engkau bisa turun tangan berbicara kepadaku, tetapi mengapa engkau tidak turun tangan? Banyak hal kamu merasa tidak adil. Kamu berharap Allah untuk melakukan perkara bagimu, tetapi tidak dinantikan. Allah berkata kepadamu, sahabatku yang dikasihi, menanti ada waktu. Lihatlah pekerjaan Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan berkata kepadamu, Allah berkata kepadamu, sahabatku yang terbaik, penderitaan yang sedang dihadapi, Allah bukan sengaja diberikan kepadamu. Allah berkata kepadamu, sahabatku yang baik, bahkan dalam keadaanmu yang sulit, bahkan dalam keadaan rohanimu yang kamu naik turun, itu bukan kesengajaan, tapi haruslah tetap percayalah Allah menyertaimu. Setelah waktu kau akan lewati, kamu akan mengerti segalanya. Tuhan bertanya kepada Ayub, apakah engkau mengetahui waktu kambing gunung beranak dan mengamati rusa waktu sakit beranak? Kita tidak tahu. Dapatkah kita menghitung berapa lama sampai genap bulannya? Mengetahui waktu beranak? Kita berkata, ya Tuhan, kami tidak tahu. Engkau tahu, kami tidak dapat menghitung, Engkau menghitung. Sungguh Tuhan, Engkau yang berkuasa atas segalanya. Engkau yang berkuasa segala arah makhluk yang hidup. Siapakah yang mengumbar keledai liar, atau siapa membuka tali tambakan keledai jalang? Bukan aku ya Tuhan, tetapi Engkaulah yang mengumbar keledai liar dan membuka tali tambatannya. Engkaulah yang memberi kebebasan baginya. Kepadanya telah kuberikan tanah dataran kepada tempat kediamannya dan padang masin sebagai tempat tinggalnya.
Ia mentertawakan keramaian kota, tidak mendengar teriakan si penggiring. Ia menjelajahi gunung-gunung padang rumput dan mencari apa saja yang hijau. Ya Tuhan, itu semua dikarenakan Engkau yang menyediakan bagi mereka. Ya Allahku, seperti bagaimana burung yang diam di atas sarangnya. Siapakah yang di sini membuatkan burung untuk membubung dan sarangnya di tempat yang tinggi? Tuhan, itu semua bukan aku, tetapi Engkau yang memberikan kepadanya. Engkau memberikan semuanya kepada Engkau, Tuhan. Demikiannya juga bagaimana Engkau memberikan kami. Engkau memberikan pekerjaan bagi kami. Tuhan, kami serahkan pekerjaan kami kepada Engkau. Tuhan, Engkau yang memilih. Kuda liar tidak dapat kami pakai, burung liar tidak dapat kami pakai, tetapi Tuhan, Engkau di situ memberikan mereka ada kegunaannya sendiri. Tuhan, mohon juga kepada Engkau memberikan aku kebebasan. Segala yang seberapa banyak Engkau memberikan aku agar dapat mengusahakan, Tuhan, aku bersyukur kepada Engkau. Burung sayapnya dikembangkan. Semua itu untuk menyatakan kasih dari Engkau. Dia dapat makanan di bumi ini semua karena Engkau memberikan akal kepadanya. Seberapa banyak akal dari burung unta, itu pemberian dari Engkau. Segala sesuatu itu darimu. Burung unta dan kuda juga berlari dengan cepat, itu pemberian dari Engkau. Kekuatan kuda itu pemberian darimu. Itu Tuhan, bukan dari aku, tetapi pemberian dari Engkau. Tuhan, demikian juga Tuhan, semua pemberian Engkau. Tuhan, segala hikmat Engkau berikan kepada kami. Seberapa banyak hikmat yang Kau berikan kepada kami, Tuhan, aku mengasihi Engkau sebab hikmat yang aku ada dariku yang Kau berikan itu sesuai dengan apa
dengan yang cocok bagiku. Keberanian, kekuatan juga Engkau berikan dengan yang tepat. Tuhan, kami berterima kasih Engkau. Kami taat kepada Engkau. Tuhan, aku bertanya kepada Engkau, mengapa Engkau bertanya begitu banyak? Tahukah Engkau penderitaan sakitnya aku? Anakku mati semua, kambing sapi semuanya habis. Yang ada padaku sakit, borok-borok aku sakit. Tuhan, mengapa Engkau berkata begitu banyak akan hal-hal ini? Tuhan, aku tahu agar Engkau ingin aku untuk mengangkat kepala untuk memandang Engkau, untuk melihat pemberian yang hendak Engkau berikan kepada aku. Kambing hutan, keledai liar, burung unta, burung liar, kuda, raja wali, dan lain-lainnya. Sesungguhnya itu telah Kau berikan kepadaku. Seperti Adam yang memelihara bumi. Apa yang aku lakukan, Tuhan? Apa yang aku ketahui? Sesungguhnya aku tidak melakukan apapun dan aku tidak mempunyai apapun. Tuhan, ini yang Engkau menanti aku untuk tahu dan memberikan kepadaku. Semuanya ini Kau berikan kepadaku, tetapi aku hanya mengingat akan diri aku. Tuhan, ampunilah kami. Terima kasih atas firman-Mu untuk memberitahukan kami, dan kami ampuni segala kami hanya berpegang pada yang menyakitkan, yang ketraumaan kami. Saudara semua, beritahu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berikan kepada aku rela untuk mendapatkan. Aku mendapatkan, mataku harus satu dengan Engkau, dan masih banyak yang hendak Engkau berikan kepadaku, dan Engkau bersama Engkau ingin membagikannya kepadaku. Yang menyakitkan akan berlalu, penderitaan akan berlalu, tetapi harta benda dan juga pusaka yang diberikan Allah itu sampai selamanya. Kita bersama berdoa.
Tuhan, Engkau mendengar doa saudara-saudari kami, Engkau perkembangkan rohani kami, dan kami semua gereja berdoa pada Engkau. Tuhan, memang 611 berhentilah untuk melihat penderitaan sendiri. 611 lihatlah, ikutilah pandang Allah dan terus berkembang dalam Allah dan dikembangkan oleh Tuhan. Dan 611 di dalam Hong Kong ini, Engkau untuk menebang pohon kehidupan. Tuhan, kami berkata kepada Engkau, mohon Engkau ajar dan tolong kami dan tuntunlah kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Ada mata, ada pandangan Allah, dan deklarasikan di dalam engkau tiada yang mustahil di dalam Allah, dan mujizat ada dalammu, berkat ada dalam keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renung pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.